Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam spasial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan demonstrasi mengenai analisis perubahan lahan. Mungkin buat teman-teman yang belum melihat video pertamanya, bisa dilihat dulu tutorial pada video pertama, yaitu menentukan garis pantai menggunakan citra sentinel dan menggunakan rumus MNDWI. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tersebut. Langkah berikutnya yaitu kita akan menentukan luasan yang ada pada garis pantai yang sudah kita peroleh. Oke, saya langsung buka aplikasi Archimap-nya. Oke, sebelumnya kan seperti ini ya teman-teman. Sudah ada garis tahun 2019 sama garis tahun 2024. Nah, ini bisa saya close terlebih dahulu. Oke, jadi saya menggunakan analisis tahun 2019 sama 2024. Namun jika teman-teman nanti ingin menggunakan lebih dari dua analisis sebenarnya bisa ya. Tapi saya contohkannya dua analisis 2 tahun saja, 2019 sampai 2024 dalam rentang 5 tahun. Sebenarnya bisa menggunakan tiga data. Jadi saya contohkan dua data terlebih dahulu saja. Oke, ini untuk layer-layer atau data yang tidak perlu saya akan coba hapus terlebih dahulu. Nah, ini bisa saya remove. Sisakan garis 2019 dengan garis 2024. Oke, sebenarnya dari kedua garis ini teman-teman sudah bisa analisis ya. Garis yang warna merah 2024, 2000, yang hijau itu 2019. Oke, kalau dari sini kan sebelah sini laut, di sebelah sini daratan. Eh, ini bisa teman-teman langsung ketahui ya. Pada tahun 2019 garisnya ada di sebelah sini. Pada tahun 2024 garisnya maju. Nah, ini berarti mengalami akresi. Nah, kalau yang abrasinya saya coba lihat dulu. Nah, ini. Kalau yang abrasinya seperti ini, tahun 2000 ini yang hijau ya, garis hijau ya. Tahun 2019 warna hijau, 2024 mundur ke warna merah. Nah, ini daerah yang abrasi. Nah, tapi supaya mudah dan supaya bisa menentukan luasannya juga, kita perlu melakukan analisis selanjutnya, berikutnya. Kita akan menentukan luasan. Oke, cara yang pertama, teman-teman perlu menambahkan garis bantu. Garis bantunya bisa dari garis 2024 atau 2019. Oke, caranya teman-teman perlu eh, membuat SHP baru ya. Jadi kita akan copy garis ini ke dalam data baru. Caranya adalah teman-teman ke menu katalog, katalog kalau di saya di sini ada di sini, atau kalau tidak ada di Windows katalog. Nah, ini warna kuning. Nah, ini teman-teman silakan cari folder penyimpanan. Di sini ada folder connection. Kalau misalkan teman-teman baru menggunakan aplikasi ArcGIS, ini teman-teman perlu di-connect foldernya terlebih dahulu. Oke, jadi fungsi connect to folder adalah mencari folder yang teman-teman akan gunakan, bukan mencari file. Biasanya teman-teman keliru di situ. Oke, kalau saya sudah ada folder connection-nya, ini saya membuat folder baru namanya latihan garis pantai. Nah, teman-teman buat aja seperti ini ya, latihan garis pantai. Jika sudah dibuat baru saja, kalau mau membuat baru, tinggal klik kanan pada sini, new folder, ada new folder. Tapi saya sudah ada ya. Kita klik kanan aja, latihan perubahan garis pantai, klik kanan, new, lalu save file. Kita akan membuat save file baru. Kita membuat baseline ya, atau garis bantu, baseline, baseline. Baseline seperti itu. Tipenya karena ini berupa garis, maka diubah menjadi garis. Polyline. Untuk spatial rivernya, ini kan tadi kita menggunakan, tadi saya lihat kalau nggak salah, ini saya cancel dulu. Kita bisa lihat di sini, kita samakan. Kita menggunakan koordinat proyeksi ya, UTM. Kita harus samakan. Cara melihatnya klik kanan, properties, lalu pada bagian source ini, di scroll ke bawah, nah ini, UTM zone 47N. Ini bisa kita samakan. Klik kanan, new lagi, save file. Ini baseline tadi diklik, ketik baseline, feature tipenya polyline.
Untuk spatial reference-nya pilih yang 47N. Nah, di sini saya belum ada. Kalau UTM itu Universe Transverse Mercator itu ada di sistem koordinat proyeksi, bukan di sistem koordinat geografi. Berarti pilih yang project koordinat system, bisa diklik dua kali atau klik tanda plus. Scroll ke bawah, pilih yang UTM, WGS 1984. Nah, karena N itu adalah North, pilih yang North. Nah, silakan pilih yang UTM Zone 47N. Nah, WG 19484 UTM Zone 47N. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Jika sudah, klik OK. Oke, ini tahapan yang sering keliru ya teman-teman. Jadi kan ini sudah, kalau sudah diklik OK muncul layer baru. Kenapa bisa dibilang keliru? Karena ini bisa kita coba checklist. Ini kan datanya belum ada ya. Kita akan memasukkan, mengcopy data salah satu garis. Nanti kita pakai yang menggunakan garis 2019 saja. Garis ini kita copy ke dalam garis baseline yang ini. Ya. Jadi kita akan mengcopy garis ini dan kita akan masukkan ke dalam layer baseline. Caranya, ini jangan sampai keliru teman-teman. Pilih menu editor, start editing, pilih yang garis 2019, klik OK. Nah, ini sudah di start editing garis 2019-nya. Ini klik garisnya, kita seleksi dengan menggunakan kursor yang seperti ini, diseleksi. Nah, kalau misalkan sudah di garisnya ini tanda kursornya ada tanda plusnya, klik kanan, copy. Nah, kalau sudah di copy, editor, stop. Nah, ini sudah seperti ini. Kan ini masih kosong ya. Nah, sekarang kita editor lagi, tapi editornya yang garis baseline. Start editing, pilih yang baseline. Oke, ini teman-teman bisa unchecklist dulu aja. Ini kan baseline ini udah di start editing ya. Langsung teman-teman copy aja, paste aja di sini. Paste. Nah, ini akan muncul seperti ini. Klik kanan, paste. Pilih yang baseline. Targetnya karena kita akan mengcopy di baseline ya, bukan di yang lain. Klik OK. Nah, ini sudah teman-teman ya. Ini perlu kita, kan sudah seperti ini. Ini teman-teman seleksi saja. Ini kan baseline ya. Seleksi lagi. Garisnya perlu teman-teman geser karena kalau misalkan tidak digeser sama dengan garis tahun 2019. Caranya adalah teman-teman geser sedikit ke sini saja, sedikit. Oh, nah, ini kan garis baseline garis 2019-nya yang ini. Garis baseline-nya kita tarik sedikit ke sini. Seperti itu ya. Lalu, oke, kita pindahkan ke sini saja. Editor, stop editing. Nah, itu proses yang pertama untuk menambahkan garis baseline ya, teman-teman. Jadi menggunakan garis 2019 tapi agak digeser sedikit ke sini. Oke, langkah berikutnya pada garis baseline kita pindahkan garis baseline ini ke masing-masing data garis 2019 sama 2024. Oke, jadi kita perlu editor lagi, start editing. Ini jangan sampai keliru ya teman-teman. Pilih yang baseline, garis baseline-nya di copy, copy, copy. Nah, ini editor, stop editing. Nah, kita pilih yang 2019 dulu. Ini bisa di unchecklist. Checklist yang 2019, editor, pilih yang start editing, pilih garis 2019. Oke. Nah, ini tinggal dipaste aja di dalam sini. Paste. Nah, pilih yang targetnya 2019. Nah, akan muncul garis baseline yang tadi. Jadi, datanya sudah masuk. Kan kalau misalkan tadi, ini masih satu ya garis baseline doang. Nah, ini datanya sudah masuk ke sini. Jadi, pada garis 2019 ada garisnya, ada garis baseline-nya juga. Oke, kalau sudah stop editing, di save jangan lupa. Di save jangan lupa. Oke, kalau misalkan sudah, hmm, teman-teman perlu di copy lagi karena tadi sudah di copy ya. Jadi langsung dipaste aja. Tadi garis baseline-nya langsung dipaste lagi ke dalam garis yang 2024. Kita start editing, pilih yang 2024. Oke, langsung paste saja. Nah, pilih garis 2024. Oke, kalau misalkan enggak muncul berarti harus di copy lagi dari garis baseline-nya seperti itu. Nah, ini sudah ya teman-teman. Jadi sudah ada dua garis baseline-nya bisa di checklist. Ini bisa di stop editing.
Yes. Nah, ini pada garis 2019 sama garis 2024-nya sudah ada dua garis. Yang pertama garis pantainya sama garis baseline, yang kedua garis pantainya dengan garis baseline juga. Oke. Cara untuk cara berikutnya adalah kita akan menambahkan garis. Jadi kita akan mengubah data garis ini menjadi data poligon terlebih dahulu, tapi untuk mengubah ke data poligon itu tidak boleh ada yang garis yang terputus. Jadi kita perlu menyambungkan antara garis yang ini dengan garis yang ini. Cara menyambungkannya kita pilih yang 2019 dulu ya teman-teman. Tapi sebelum itu untuk jadi pembanding nanti di akhir ini kita ekspor terlebih dahulu aja. Garis 2019 kita ekspor. Ekspor di sini aja ya. Jadi tidak perlu disimpan. Selection sebentar. Oke, di ekspor disimpan saja. Ekspor, pilih lokasi penyimpanannya tadi di latihan garis pantai di sini aja ya. Tulis saja garis 2019 seperti itu. Save. Oh, garis 2019 sudah ada. Oh, pilih formatnya yang save file. Nah, seperti ini. Garis 2019. Oke, jangan ditampilkan no. Terus ini export juga. Tidak usah di garis 2024 seperti ini. Save. Tidak usah ditampilkan di layer sini ya. Klik aja no. Karena ini untuk nanti di akhir, nanti tinggal kita input saja. Ketika sudah di save, nanti akan munculnya di folder penyimpanan yang tadi. Saya kan tentukannya di sini. Nah, sudah ada. Sudah tersimpan di sini yang format save filenya. Seperti itu. Oke, langkah berikutnya nanti di akhir kita munculkan karena garis yang ini mau kita edit menjadi poligon supaya tidak berubah. Langkah berikutnya kita akan menambahkan garis bantu. Caranya kita menyambungkan caranya editor start editing kita yang 2019 dulu ya, lakukan di 2019. Oke. Jika sudah di start editing, nah ini tools menu-menu di sini akan muncul. Pilih create feature. Nah, pilih yang garis 2019 dulu. Pilih line. Nah, ini langsung teman-teman klik saja di sini. Nah, ini kan di zoom kita sambungin, jangan sampai terputus, pastikan jangan terputus. Sambungkan ini yang 2024 di checklist dulu. Sambungkan dengan yang ini, jangan sampai terputus ya. Pastikan jangan sampai terputus. Nah, satu, maaf. Kalau ini diklik dua kali berarti. Nah, jika sudah yang bawahnya dari sini berarti klik sekali, di sini klik dua kali. Hup. Nah, ini sudah tersambung ya, teman-teman. Oke, kalau sudah tersambung, bisa di editor, stop editing, disimpan, yes. Nah, ini sudah tersambung. Nanti kita ubah ke poligonnya setelah ini ya. Kita ubah yang garis 2024 terlebih dahulu. Kita sambungkan lagi, editor, start editing, pilih garis 2024, klik OK. Ini garis 2024, pilih yang lain. Oh, sambung lagi, klik sekali, klik dua kali. Jangan sampai terputus, dipastikan. Kalau bisa di zoom, klik sekali, klik dua kali. Oke. Kalau sudah stop editing. Yes. Nah ini teman-teman pastikan. Nah ini sepertinya terputus. Nah kalau terputus kayak gini nggak akan bisa menyambung. Nah ini kan kelihatan sedikit ya terputus. Berarti kita ulangi lagi. Start editing. Nah, ini bisa dihapus dulu. Ini. Kalau misalkan nggak terputus, berarti nggak usah diulangi. Sekali, klik sekali, klik dua kali. Nah seperti itu. Stop editing. Coba kita lihat apakah masih terputus. Oke, ini masih agak terputus sedikit, tapi kita coba saja. Tapi nanti ketika kita gagal, berarti harus diubah lagi. Kalau yang atas, apakah terputus atau enggak? Nah, yang atas, enggak. Nah, ini kita coba dulu aja, teman-teman ya. Kalau gagal, berarti kita ubah lagi garis yang bawah tadi. Ini stop editing udah. Kita lakukan perubahan pada tahun 2019-nya terlebih dahulu. Line to polygon, line to feature, feature to line. Maaf.
Kalau ini Windows search mengubah garis berarti line to feature, line to polygon. Coba kita line to polygon. Apakah ada? Tidak ada. Berarti menggunakan. Oke, maaf. Bukan line to polygon, jadi feature to polygon, feature to polygon, polygon. Nah, ini pilih yang paling atas. Pilih tak yang tahun 2019 terlebih dahulu. Nah, ini tulis saja Polygon 2019 deh kayak gitu. Polygon 2019. Ya, langsung klik OK. Apakah berhasil ini loading? Kalau misalkan berhasil langsung muncul ya teman-teman. Nah, ini yang 2019 sudah berhasil. Sekarang kita coba yang 2024 sama feature to polygon. Kalau misalkan gagal berarti tadi kita perlu sambung ya. 2024 ini tulis saja Polygon 2024 seperti ini. Oh, ini sudah ada sepertinya. Polygon 2024 2024 underscore seperti ini aja deh. Karena saya sudah pernah menggunakan nama ini berarti kalau yang silang tadi. Klik OK, apakah berhasil? Oke, ini berhasil juga berarti tidak berpengaruh ya teman-teman. Tapi biasanya kadangkala ada yang gagal kalau misalkan garisnya terputus seperti itu. Oke, sisakan yang garis Polygon 2024 sama 2019. Ini saya ubah warnanya deh biar tidak sama. Nah, ini yang 2024, ini yang 2019. Oke, sisakan yang ini. Ini di uncheck di checklist kedua ini. Oke, langkah berikutnya kita perlu menambahkan field baru agar bisa terlihat pembedanya field tahun pada di masing-masing kedua data ini. Caranya, ini pastikan eh, masih belum start editing ya. Klik kanan, kita ubah yang 2024 dulu, tambahkan field. Klik kanan, open attribute table. Ini terlalu besar ya. Bisa dikecilkan. Oke, ini saya kecilkan saja. Nah, seperti ini. Kita tambahkan field baru, tahun. Nah, tipenya short integer aja, angka bilangan kecil. Oke, nah ini sudah ada. Nah, ini teman-teman perlu isi ininya ya, keterangan tahunnya. Caranya adalah klik ini tidak bisa langsung diisi di sini. Kita perlu aktifkan start editing terlebih dahulu. Pilih yang 2024. Nah, ini diisi 2024. 2024. Ini kan datanya dua ya. Jadi bisa langsung diketik di sini saja. Kalau datanya banyak, berarti teman-teman klik di sini aja menggunakan field calculator, tulis 2024. Oke. Sama aja untuk menginput ini. Ini bisa stop editing, klik yes. Ini yang 2024. Sekarang yang 2019. Berarti kita open attribute table dulu, lalu add field, pilih tahun, sort integer. Nah, ini tadi ditulis satu-satu ya, kita coba yang menggunakan field calculator. Kayaknya kalau menggunakan field calculator tidak perlu di start editing. Coba saya klik kanan, field calculator, langsung tulis 2024. Nah, ini langsung keisi. Sama seperti itu. Tujuannya untuk menambahkan tahunnya. Salah, maaf teman-teman, karena ini 2019 ya, seharusnya 2019 kita ubah lagi, bukan 2024. 2019. Nah, seperti ini. Sudah. Oke, kalau misalkan sudah kita gabungkan kedua data ini dengan menggabungkan kedua data menjadi satu agar bisa terlihat pembandingnya ya. Ini kan menjadi masih dua data ya. Nih, dua data di layernya. Kita akan menggabungkan menjadi satu. Caranya menggunakan tools geoprocessing union. Nah, ini dimasukkan keduanya yang Polygon 2024 dan Polygon 2019. Namanya
garis perubahan deh. Perubahan garis garis. Nah, kita menentukan luasan. Ini kalau teman-teman simpannya di sini, itu tidak langsung masuk ke lokasi penyimpanan ya. Tapi kalau teman-teman mau langsung ditentukan lokasi penyimpanannya, berarti klik yang ini. Nah, langsung ditulis saja perubahan garis underscore pantai. Seperti ini. Save, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya sudah ada. Kan tadi dari dua data menjadi satu data. Nah, ini perubahannya sudah ada. Ini menjadi satu poligon ya, teman-teman. Nah, langkah berikutnya teman-teman perlu menghapus sisakan garis pantai yang ada di sebelah sininya. Di sebelah sini saja. Oke, cara untuk menghapus. Jadi kita hapus dulu baru kita tentukan luasannya. Oke, caranya adalah teman-teman perlu mengaktifkan Start Editing. Pilih yang perubahan garis pantai. Nah, ini kan terdiri dari beberapa garis ya. Nah, seperti itu. Nah, kita perlu, kalau misalkan kita hapus di bagian sininya, apakah masih terlihat? Oke, masih terlihat ini perubahannya ya. Jadi kita sisakan poligon yang ininya. Ini garis pantainya tadi ya. Garis pantai satu dengan yang dua. Oke, berarti saya ulangi. Berarti teman-teman seleksi yang bagian ini. Ini kan masih tersisa. Jangan seleksi bagian ini. Seleksi yang bagian paling luasnya. Karena garis pantainya di sini dan di sini. Ini klik delete. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tapi masih ada garis yang perlu kita hapus, garis yang ini sampai sini. Kan garis pantainya hanya sampai sini saja. Cara menghapusnya adalah kita menambahkan poligon baru. Karena kalau misalkan diseleksi seperti ini, karena kita seleksi doang, kalau kita hapus, hilang semua garisnya. Nah, ini perlu dibalikan lagi. Kita menggunakan Star Editing. Ini kalau udah di Star Editing, ke Create Feature, ini bisa disilang. Perubahan garis pantai, poligon. Kita gambar poligon baru di sini. Hup, kita potong yang segini saja deh kita potongnya. Nah, oh, segini kita potong. Nah, klik dua kali sudah. Kalau sudah, ke menu editor, clip. Yes. Nah, ini kita akan membuang garis yang tadi. Kalau sudah seperti ini, ke edit tools. Ini kan bisa diseleksi ya. Ini diseleksi, delete. Nah, garis yang tadi sudah hilang ya, teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita hilangkan yang atas juga. Langkahnya sama tadi, perubahan garis pantai. Kalau ininya hilang, berarti ke create feature, perubahan garis pantai, polygon. Nah, ini kita buang yang ini. Kita buat garis, diklik-klik terus saja. Sama kayak digitasi. Kita sisakan yang ini. Klik dua kali. Lalu editor, clip. Oke. Nah, garis yang ini kita delete juga. Nah, ini sudah hilang. Kalau sudah hilang, klik editor, stop editing. Yes, kita save. Oke. Sekarang kita akan menentukan luasnya. Luas pada garis ini. Coba kita lihat pada attribute-nya. Nah, ini kan sudah ada dua garis saja ya, teman-teman. Nah, kita tentukan yang mana yang abrasi dan yang mana yang akresi dengan menggunakan tadi garis pantai yang bukan yang ini ya. Karena kalau kalau sudah yang ini sudah garis yang tersambung. Nah, ini bisa di unchecklist saja. Ini bisa dibuang garis pantainya. Masukkan garis pantai yang sudah disimpan tadi pada latihan yang ini ya. Tadi kan sudah disimpan. Masukkan yang formatnya .save file. Sebenarnya bisa menggunakan add data tapi saya drag saja supaya tidak terlalu lama. Ini bisa didrag. Masukkan yang 2019 sama 2024 ke dalam ArcGIS. Ini saya drag. Nah, ini taruh di paling atas. Baseline-nya dan poligon ini bisa dibuang saja. Baseline-nya di remove. Ini di remove. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini karena masih ada garis bantunya juga. Baseline yang ini. Ini kita membutuhkan garis yang ininya saja ya. Sebelah sini. Berarti pada 2019. Di editor dulu pada tahun 2019. Disilang. Garis yang ini bisa di delete. Nah, stop editing. Save. Nah, terus pada garis yang 2024 juga gitu. Editor,
Start editing, pilih yang garis 2024, delete, stop editing. Nah, ini sudah ya teman-teman. Oke, untuk menjadi pembeda ini kan warnanya sama ya. Ini bisa di checklist lagi. Warnanya sama. Kalau misalkan ini kan garisnya putus-putus di ini kita tambahkan garis yang ini 2019 sama 2024. Nah, biar ada pembedanya ini bisa diganti warnanya. Saya coba ganti menjadi hijau. Yang ini tadi merah. Nah, kita checklist. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Kan pada garis 2019 yang ini ya, yang belakang ya. Yang belakang sini 2019, yang hijau ini 2024. Oke, ini bisa kelihatan berarti wilayah yang sini adalah wilayah yang terjadinya akresi. Ini di stop editing tadi udah ya. Sekarang kita start editing, kita perlu ketahui dulu, kita perlu seleksi tapi dari open attribute saja. Klik kanan pada perubahan garis pantai, open attribute. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini yang tidak perlu bisa di hide saja, bisa dihapus, di turn off atau delete field juga bisa sebenarnya. Delete field sisakan yang tahun. Nah, sisakan ini aja. Nah, kita seleksi yang ini kan seharusnya akresi. Kalau misalkan kita seleksi yang ini, nah ini berarti bukan akresi, akresi itu yang bawah. Nah, ini adalah wilayah yang mengalami akresi ya teman-teman. Ini wilayah yang mengalami akresi. Kalau untuk yang mengalami abrasi yang ini dikit ya. Ada sampai ke atas juga biasanya. Coba kita lihat sampai ke atas. Nah, ini wilayah yang mengalami abrasi ada di sini. Nah, ini abrasi, yang akresi yang bawahnya. Jadi untuk melihat benar atau salahnya tadi kita menggunakan garis pembantu tadi garis 2019 sama 2024. Misalkan saya unselect ya, eh, garis selection. Nah, ini kan 2024 di depan yang warna hijau, 2019 yang belakang berwarna merah. Kan tadi dari Citra di sebelah sini laut, di sini daratan. Berarti pada tahun 2019 daratannya di sini. Pada tahun 2024 daratannya maju. Berarti ada penambahan daratan, itu namanya akresi. Berarti ini kita seleksi, kita tambahkan diseleksi dulu. Nah, tadi seperti ini ya, kita tambahkan field baru. Nama fieldnya adalah eh, keterangan, keterangan. Tipenya pilih yang teks. Oke. Nah, ini perlu kita ubah. Tadi yang kita seleksi ini adalah yang akresi, berarti editor. Kita perlu isi. Kalau mau mengisi ini berarti harus di start editing dulu. Start editing. Kita isi yang terseleksi ini, ditulis akresi, wilayah yang mengalami akresi. Terus yang atasnya berarti abrasi. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kajiannya yang berbeda, berarti tinggal teman-teman analisis saja. Garisnya maju atau mundur. Kalau misalkan garisnya maju, berarti itu akresi. Kalau garisnya mundur, itu adalah abrasi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman stop editing. Yes. Nah, ini kita sudah menentukan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan perhitungan luasan. Caranya sama. Kita akan menggunakan, kita akan membuat field baru. Ininya luas. Tipenya saya coba yang double deh. Double. Ini sudah ya. Tipenya double. Cara untuk melakukan perhitungan luas sebenarnya tidak perlu manual. Ini bisa menggunakan calculate geometry. Caranya klik kanan pada tool luas, pilih calculate geometry. Nah, ini kan sebenarnya untuk perhitungan luas itu kan sistem koordinatnya harus yang menggunakan proyeksi, sistem koordinat proyeksi karena tadi default awalnya sistem proyeksi berarti tidak perlu diubah. Kalau misalkan default awalnya adalah sistem geografi, sistem koordinat geografi berarti perlu dilakukan transformasi terlebih dahulu. Nah, ini pada bagian propertinya pilih area, benar. Unitsnya
pilih karena biasanya kalau luas itu berhubungan dengan hektar, pilih yang hektar. Klik OK. Oke, ini sudah terlihat ya teman-teman pada bagian yang akresi. Ini yang ini ya, akresi ini biru yang ini yang terseleksi sama yang di bagian atas tadi ada sedikit. Yang abrasi maaf, wilayah yang mengalami abrasi itu adalah 1,6 hektar. Sedangkan wilayah yang mengalami akresi itu adalah 31,36 hektar seperti itu teman-teman. Kayak ini sudah kita melakukan perhitungan luas. Kalau simbologinya mau teman-teman ubah bisa, ini bisa di clear selection dulu biar terlihat pembedanya. Ini bisa di close. Nah ini kan warnanya masih satu warna ya. Ini teman-teman klik kanan, kita lakukan simbologi, properties, klik kanan, properties, simbologi, pilih yang categorize. Nah, value fieldnya masukkan keterangan seperti ini. Add all values. Jika sudah, ini bisa dihapus saja. Nah, ini klik OK. Warnanya biru, yang abrasi biru, yang akresi hijau ya. Seperti ini aja simbologinya. Nah, seperti ini teman-teman. Yang abrasi, ini yang warna hijau, itu akresi. Kita cari yang abrasi, apakah terlihat? Biasanya harus di zoom ya, karena yang abrasi itu dikit. Nah, ini dia. Wilayah yang mengalami abrasi. Ada lagi biasanya di atasnya. Coba kita lihat di atasnya wilayah yang mengalami abrasi. Abrasi tadi. Nah, ini warna biru. Oke, mungkin sampai situ saja teman-teman. Eh, Video yang kedua ini lanjutan dari perubahan garis pantai untuk melakukan perhitungan luasan daerah yang mengalami abrasi dan akresi. Oke, mungkin semoga jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jika kalian melakukan analisis yang berbeda, berarti tinggal disesuaikan saja. Sebenarnya bisa menggunakan satu, dua, tiga, atau beberapa garis. Karena ini yang saya contohkan hanya dua garis. Semoga dapat bermanfaat. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.